Teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis adalah teori yang berusaha memahami kepribadian manusia berdasarkan pemahaman masa lalunya, dari bagian terluar hingga yang terdalam, memiliki penekanan pada kesadaran, prakesadaran, dan ketidaksadaran, serta menempatkan kepuasan biologis menjadi salah satu pembahasan besarnya. Teori psikoanalisis klasik dicetuskan oleh Sigmund Freud, seorang neurolog berkebangsaan Austria, yang pada awalnya banyak melakukan eksperimen dengan kokain dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia psikologi, sehingga menghasilkan beberapa artikel yang berkaitan dengan eksperimennya tersebut. Salah satunya yaitu teori psikoanalisis. Konsep dasar kepribadian. Menurut Sigmund Freud, ada 3 unsur dinamika kepribadian pada psikoanalisis klasik, yaitu id, ego, dan superego. Id sepenuhnya berada dalam alam bawah sadar dan merupakan pusat kepuasan. Ego adalah pusat realitas, satu-satunya yang berhubungan dengan alam sadar dan bertanggung jawab atas realitas. Superego adalah yang mewakili aspek moralistik dan idealistik dalam pusat kepribadian. Freud percaya bahwa pengalaman masa kecil sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Teori fase perkembangan atau psikoseksual menurut Freud. 1. Masa oral, yaitu dari awal lahir sampai tahun kedua. Fokus kepuasannya berada di mulut, seperti menggigit, menghisap, dan menelan. 2. Fase anal 18 tahun, ketika balita mulai mengalami toilet training. Kepuasan diperoleh melalui buang air, memberi keredaan pada balita dengan menghilangkan sumber ketegangan. Yang ketiga ada fase palik, fase terakhir dari pregenital usia 4-5 tahun, di mana konflik pada fase ini berpindah dari anus ke genital. Pada fase ini dapat terjadi Oedipus kompleks dan contraction anxiety pada anak laki-laki. Kemudian Elektra kompleks dan penis envy pada anak perempuan. Selanjutnya ada fase later, yaitu usia sekolah, di mana anak mulai mengalami masa diam dalam perkembangan psikoseksualnya karena cenderung disibukkan oleh aktivitas sekolah, hobi, ataupun bermain dengan teman sebayanya. Pada usia ini, ide, ego, dan superego telah terbentuk. Lalu yang kelima ada fase genital atau usia pubertas. Freud tidak berfokus pada perkembangan setelah pubertas, karena menurut beliau, perilaku ketika dewasa ditentukan oleh masa kanak-kanak. Tujuan konseling psikologi analisis membentuk kembali struktur karakteristik seorang individu yang menjadikan hal-hal seperti penyebab kecemasan yang selama ini tidak disadari menjadi disadari. Kemudian memberikan kesempatan kepada klien untuk menghadapi situasi yang selama ini ia gagal mengatasinya. Rekonstruksi kepribadian atau membantu klien dalam menata kembali struktur watak kepribadian klien. Teknik psikoanalisis ada 4. Yang pertama, asosiasi bebas, di mana klien diminta untuk mengutarakan segala pemikirannya yang muncul di benaknya pertama kali. Tak peduli betapa memalukan atau menyakitkan ingatan tersebut, dari ingatan tersebut akan dilakukan interpretasi. Yang kedua, transferensi, di mana konselor berperan sebagai objek pelampiasan klien. Yang ketiga, analisis mimpi. Mimpi-mimpi klien akan diinterpretasikan berdasarkan simbol-simbol yang muncul. Karena menurut psikoanalisis, mimpi itu merepresentasikan keinginan, ketakutan, maupun konflik yang ditekan ke alam bawah sadar. Dan yang keempat, analisis resistensi. Bagaimana agar klien sadar akan apa alasan melakukan penolakan atau kurang kooperatif dalam proses konseling. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.